Kemudian ada yang saya bertanya ke pendeta saya dulu tentang Trinitas, namun saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Intinya kita imani saja gitu, itu harus diimani. Perkenalkan, nama saya Beverly. Saat ini saya alhamdulillah sudah menjadi muslimah. Saya mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2010 di Masjid Raya Pondok Indah. Agama asal saya adalah Advent. Saya adalah orang yang sangat aktif di gereja dan ayah saya juga sangat aktif di gereja. Saya juga ikut bimbingan Alkitab, terus ikut seminar-seminar rohani. Pokoknya saya aktif sekali di gereja pada saat itu. Namun saya tidak menemukan ketenangan yang sesungguhnya yang seperti dari dalam hati sekali. Dan saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur bisa menjadi muslimah saat ini. Jadi pada saat saya kecil dulu, saya tinggal di lingkungan yang mana banyak sekali teman-teman saya bersekolah di sekolah Islam Al-Azhar, dan kebetulan saya tinggal di dekat sekolah Al-Azhar BSD, yang mana saya hampir setiap pagi melewati sekolah tersebut. Kemudian itu saya masih biasa aja ngelihat teman-teman saya yang rata-rata mayoritas muslim. Kemudian tapi sepertinya naluri itu mengatakan saya sepertinya akan menjadi muslim gitu. Setiap saya lewat situ saya berkata ke ayah saya, sekolah di situ kayaknya enak ya. Saya menunjuk ke sekolah Al-Azhar tersebut. Kemudian seperti pada suatu hari, saya sedang menunggui ibu saya di rumah sakit. Saya mau dibelikan boneka, dan kemudian saya memilih boneka wanita berhijab, gitu. Kemudian tante saya bilang, nggak boleh yang itu, karena itu untuk agama Islam. Nah dari situ saya seperti kayak udah menjurus ke Islam gitu ya. Kemudian saya sering melihat teman-teman saya yang muslim itu, teman-teman bermain saya yang muslim itu sholat. Jadi kalau misalnya kayak saya mau pergi bersama teman saya yang muslim itu, dia sholat dulu di kamar. Terus saya ngeliat, wah ibadahnya enak ya, sehari 5 kali sholat. Kemudian saya juga melihat para wanita-wanita muslim yang ke masjid itu, mereka menggunakan mukena. Saya melihat di sini rapi sekali, mereka menggunakan mukena, seragam, seperti tidak ada perbedaan gitu antara si kaya atau si miskin. Sedangkan yang selama ini saya gunakan apabila beribadah itu seperti kelihatan gitu, mana yang si kaya, mana yang si biasa saja, seperti itu. Dari situ saya mulai agak sedikit tertarik. Sering berjalannya waktu, saya semakin sering berhubungan dan berjalan-jalan bersama teman saya yang muslim tersebut. Di kamar dia itu terdapat banyak buku, di antaranya buku-buku hidayah. Saya senang sekali membaca buku-buku hidayah yang tentang azab-azab. Misalnya kayak kalau kita berbuat seperti ini nanti maka kita akan seperti ini. Terus diceritakan juga siksa kubur, seperti itu. Saya sangat senang gitu membaca-baca cerita seperti itu. Yang mana kalau di agama saya sebelumnya hal-hal seperti itu tidak didetail. Kemudian saya juga melihat Islam itu sepertinya lebih detail ya, apa aja diajarkan, adab-adab. Kemudian kayak seperti orang tua teman saya itu juga cerita, iya kalau sholat itu ada manfaatnya, ada gerakan seperti ini tuh masing-masing ada manfaatnya, melatih keseimbangan, melatih punggung lurus, seperti itu. Kemudian dari situ saya mulai tuh
semakin mendalami kitab agama saya yang sebelumnya. Jadi bukannya semakin lepas, tapi saya justru semakin mendalami. Semakin saya mendalami, semakin banyak pertanyaan. Padahal tadi sebelumnya saya sudah melakukan pendalaman kitab kan. Semakin kesini saya justru makin kayak Kristus. Ini kok begini, ini kok begini. Kemudian ada yang saya bertanya ke pendeta saya dulu tentang Trinitas. Namun saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Intinya kita imani saja gitu. Itu harus diimani. Oke gitu, tapi masih ada yang mengganjal. Akhirnya saya baca-baca lagi, terus saya juga mengalami kebingungan gitu ya. Saya jadi kayak kalau sedang beribadah, saya jadi bingung nih, tidak menemukan ketenangan. Terus saya juga bingung, pada saat itu katanya Yesus disalib, menebus dosa umat manusia. Nah, sedangkan itu pada zaman dulu. Bagaimana sekarang saat ini saya yang banyak dosa ini ditebus oleh siapakah dosa saya ini? Di situ saya semakin semakin bingung. Akhirnya saya mempelajari agama Islam dari teman saya, mencari berbagai sumber macam-macam. Itu saya belajar Islam diam-diam. Sembari saya belajar diam-diam itu, saya juga sambil bertanya kepada pendeta pertanyaan. Cuman saya lebih tidak menemukan jawabannya di agama saya yang lama. Sedangkan kalau di Islam saya selalu menemukan jawabannya, entah itu di Al-Quran atau di buku-buku seperti bukunya almarhum Insan Moko Ginta. Saya juga pernah membaca. Itu saya menemukan banyak sekali jawaban yang bisa saya terima gitu. Akhirnya saya mengucapkan syahadat diam-diam. Pertama saya mengucapkan syahadat diam-diam. Kemudian saya konsultasi kepada guru ngaji saya. Ini gimana ya, saya itu masih di agama yang lama, saya tidak berani untuk berbicara kepada keluarga saya. Nah kemudian saya masih dibilang, ya udah nggak apa-apa, pergi aja ke tempat ibadah tersebut, tapi jangan diimani gitu. Maksudnya ya udah, cuman sekedar untuk menghormati orang tua. Akhirnya udah. Tapi saya mikir, saya mau sampai kapan seperti ini? Diam-diam pergi ke tempat ibadah yang lain, sedangkan hati saya sebenarnya udah di agama Islam, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya saya memberanikan diri, walaupun saya kayak takut kan, nanti kalau saya pergi dari rumah gimana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri aja, pasti ada jalan lah gitu kan, masa iya saya dibiarkan begitu saja gitu. Akhirnya saya memberanikan diri menulis surat meminta maaf kepada orang tua saya. Maaf, saya tidak bisa berada di agama papa lagi. Saya sudah meyakini agama saya sekarang. Kemudian ya udah, surat itu saya tinggalkan begitu saja di meja ruang tamu karena saya takut dimarahin. Kemudian saya pergi hanya berbekal uang 600.000. Berbekal uang 600.000 saya bingung, ini saya hidup gimana? Akhirnya saya cari kosan di dekat rumah orang tua saya juga sebenarnya. Saya cari kosan di situ, kosan harganya 300.000 atau 400.000 gitu, saya lupa. Pokoknya uang saya tinggal sisa sedikit sekali. Sampai 2 hari ayah saya tidak mencari saya, 3 hari tidak dicari, karena memang saya sering nginep di rumah teman. Kemudian akhirnya dicari, di mana gitu kan, kamu di mana gitu. Saya bilang ada gitu. Sepertinya orang tua saya belum membaca itu surat gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, udah baca suratnya belum? Surat apa? Kata orang tua saya. Itu yang di meja. Udah. Akhirnya pas dia baca agak shock juga sih ya. Terus saya disuruh pulang.
Cuman karena saya tahu ayah saya itu orangnya keras, jadi saya nggak berani pulang gitu kan. Enggak, saya nggak mau pulang gini-gini. Itu mulai dari sejak itu saya setiap pagi dikirimkan ayat-ayat dari beliau. Ayat. Saya cuekin aja gitu kan. Terus bagaimana cara saya bertahan hidup? Alhamdulillah saya mempunyai teman waktu itu dia mengajar kursus piano. Dari situ dia bilang ke saya, kamu kenapa nggak ngajar les private pelajaran aja gitu kan. Nah itu saya ngajar les private pelajaran, jadi saya cari murid untuk diajarkan pelajaran-pelajaran gitu. Kebetulan ada salah satu orang tua murid saya, dia juga muslim. Saat dia mengetahui kalau saya mualaf, saya kayak diberikan apa sih namanya, sodakoh ya gitu, zakat mualaf gitu. Dari situ saya agak bertahan hidup sampai menuju ke 1 bulan saya gajian gitu kan. Nah setelah itu orang tua saya masih membujuk-bujuk saya gitu. Saya tetap nggak mau, saya bersikeras. Udah saya percaya aja gitu. Pasti saya dikuatkan dan pasti saya akan bisa hidup lah. Nah kemudian sampai pada suatu hari ayah saya, yaudah ayo ketemu gitu kan katanya. Ayo ketemu, papa mau ngomong. Ya udah saya ketemu. Pas waktu itu dijemput, saya sudah menggunakan kerudung karena memang saya pas masuk Islam saya langsung pakai kerudung, karena saya pikirkan oh kerudung itu kan wajib di surat An-Nisa itu, makanya saya langsung pakai gitu. Pas saya masuk mobil saya pakai kerudung, papa saya marah-marah kan, kamu ngapain pakai kerudung katanya gitu. Lepas gitu kan. Terus saya bilang, enggak, saya nggak mau lepas, orang ini kewajiban saya di agama saya yang baru. Kalau nggak mau ya udah, saya nggak keberatan, saya nggak jadi ketemu. Yang penting saya tetap melakukan perintah di agama saya yang sekarang gitu kan. Pokoknya saya tuh tetap teguh pada pendirian saya, tetap menjalani apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Dari situ mungkin ayah saya ngelihat gitu, oh nih anak pindah memang karena dari hati dia. Ya udah, akhirnya lambat laun saya pun tetap berbakti pada orang tua saya, tetap seperti ngajak makan, ngajak jalan. Walaupun saya tahu orang tua saya kayak masih apa sih nih anak masuk agama Islam gitu kan. Berhubung ayah saya juga kan merupakan orang tua aktif banget di gereja gitu, pasti beliau malu gitu kan. Cuma saya tetap teguh pada pendirian saya. Nah setelah itu lambat laun akhirnya dia sepertinya melunak. Kemudian ada salah satu orang di gereja saya, teman ayah saya itu bilang, sudahlah Pak, kalau misalnya anak Bapak tidak ada hatinya lagi di agama kita, lepaskan saja, ikhlaskan gitu. Yang penting dia menjalankan agamanya sekarang dengan sepenuh hati dan dengan baik dan benar. Akhirnya semenjak itu ayah saya mengikhlaskan saya. Ya udah, kalau kamu mau di Islam, jalanin yang benar.